Guys, tiba-tiba muncullah kasus Thomas Lembong ya guys. Menurut saya Thomas Lembong ini intercept dan ini sangat pesanan. Kenapa? Karena impor gula ini terjadi pada tahun 2015-16 dan saat itu Thomas Lembong itu persoalannya administrasi, jadi sama sekali bukan korupsi. Nah, oleh karena itu guys, jangan mau diarahkan atau diseplit perkara ini, diintercept lebih tepatnya, tiba-tiba konsentrasi kita kepada Thomas Lembong, tapi tetaplah berkonsentrasi kepada Saruf Rikar ya. Kenapa? Saruf Rikar ini akan membuka bahwa saya 100% yakin karena praktek mafia kasus ini sudah 10 tahun, saya yakin ada hakim agung itu yang terlibat. Nah, tiba-tiba ketika mau menyentuh ini diintercept Thomas Lembong. Jangan mau dengan permainan kejaksaan. Ini kejaksaan sudah diintercept ya, udah dipotong langkahnya. Ada yang ingin mengalihkan isu bukan lagi kepada hakim agung. Saya meyakini seyakin-yakinnya hakim agung itu terlibat. Kejaksaan Agung menyebut Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong diduga merugikan negara 400 miliar rupiah dalam kasus korupsi impor gula. Keterangan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harley Siregar. Menurutnya, Kejaksaan Agung masih menelusuri kemana aliran dana 400 miliar rupiah yang disebut sebagai kerugian negara dalam kasus impor gula. Bagaimana mungkin mereka memutus perkara pembunuhan kemudian yang terbukti hanya penganiayaan dan hukumannya 5 tahun. Secara hukum hakim ini layak ditangkap. Kenapa? Karena menurut pengakuan Saruf Rikar, dia sudah ketemu salah satu hakim meski belum menyerahkan uang dan dia sudah terima 1 miliar yang namanya Markus Saruf Rikar ini guys. Jadi jangan mau dijebak perkara ini berhenti ke Thomas Lembong yang kasus abal-abal, tapi tetaplah konsentrasi. Dan saya yakin selama 10 tahun ini akan melibatkan menteri ya, melibatkan tokoh politik, melibatkan konglomerat dan hakim-hakim agung yang lain. Saya yakin itu. Kejaksaan mengatakan nilai kerugian negara dalam kasus ini mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Kerugian negara itu berdasarkan perhitungan potensi keuntungan yang seharusnya diterima oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dalam impor gula. Negara merugi karena keuntungan itu justru dinikmati oleh 8 perusahaan yang mendapat jatah kuota impor gula kristal mentah. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai regulator bersama dengan PT PPI. Penyidik juga masih menelusuri apakah Tom Lembong ikut menikmati aliran dana tersebut. Meskipun penyidik sempat mengalami kesulitan untuk mengungkap kasus korupsi ini, penyidik telah memeriksa Tom dan Charles 3 kali dalam kurun waktu itu. Setelah menemukan 5 bukti, penyidik menetapkan keduanya sebagai tersangka. Besarnya impor itu ditentukan dari perkiraan produksi tahun 1 tahun oleh Kementerian Pertanian, kemudian dari perkiraan kebutuhan yang biasanya dipakai adalah dari BPS, kemudian dirapatkan dan ditetapkanlah jumlah impor yang dibutuhkan masing-masing komoditas tersebut. Kemudian yang terkait dengan produksi seperti umpamanya gula, karena impor gula itu adalah terkait dengan konsumsi dan produksi gula rafinasi, kemudian garam karena ada garam industri dan garam konsumsi. Itu biasanya datanya diperoleh dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian dan BPS untuk dilihat berapa sebenarnya kekurangan tahun ini, tahun tersebut, kemudian ditetapkan berapa impornya dan mekanisme impornya juga dibahas seperti itu. Itu prosedurnya sebenarnya. Jadi khusus gula artinya itu adalah rapat koordinasi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian BPS dan Kementerian Perindustrian. Sementara itu, Said Didu menuding bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi impor gula yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sangat tidak kompeten. Hal ini disampaikan Said lantaran menilai bahwa tidak hanya Tom Lembong yang melakukan impor gula saat menjadi Menteri Perdagangan pada 2015 silam. Beberapa mendak era rezim Jokowi diketahui juga terlibat dalam impor gula dengan kuota yang bahkan melebihi Tom Lembong. 6 mendak selama pemerintahan Jokowi melakukan impor berbagai komoditas jauh lebih besar dari yang dilakukan oleh Tom Lembong. Saya juga mengungkapkan beberapa fakta bahwa kasus impor gula oleh ex-Menteri Perdagangan tersebut tidak layak untuk dilanjutkan. Sebab Said Didu menilai bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Tom Lembong dalam pengelolaan impor gula sudah sebagaimana semestinya. Kita bahas tentang apa kejanggalan daripada proses
penetapan tersangka Tom Lembong. Kita lihat Tom Lembong itu adalah menteri tahun 2015-2016 dan baru diperiksa akhir 2023. Artinya itu 9 tahun baru diperiksa. Yang anehnya yang diperiksa itu hanya Menteri Perdagangan Tom Lembong dari 6 menteri yang Menteri Perdagangan selama kabinet selama pemerintahan Jokowi. Nah, yang kedua kejanggalan lain adalah bahwa itu pemeriksaannya bertepatan dengan aktivitas Tom Lembong sebagai co-captain daripada tim Anies. Tim Anies tahun Oktober 2023, karena proses ini adalah proses tahun 2023 bulan Oktober. Nah, yang menarik lain adalah bahwa penggeledahan saat itu tahun akhir 2023, penggeledahan Kementerian Perdagangan, menterinya adalah Zulkifli Hasan, yang kita tahu bahwa berseberangan politik dengan Tom Lembong, yaitu tim Anies dan tim Prabowo Gibran. Nah, anehnya lagi, setelah penggeledahan, Kejaksaan Agung langsung menyatakan bahwa tidak akan ada pemeriksaan lanjut terhadap Zulkifli Hasan karena dinyatakan tidak terlibat. Artinya, saya menduga penggeledahan tersebut bukanlah penggeledahan, tapi undangan Zulkifli Hasan sebagai perbedaan politik yang kebetulan Menteri Perdagangan. Oke, ya terima kasih. Ya akhirnya alhamdulillah keterangan dari Pak Thomas Lembong diizinkan untuk disampaikan di persidangan. Ya walaupun memang tidak hadir secara langsung tapi diizinkan melalui Zoom, itu bagi kami sudah cukup Pak. Artinya bisa Pak Tom Lembong menyampaikan situasi pada waktu proses di kejaksaan. Ya. Lalu tadi memang juga agak sedikit terjadi ketegangan sedikit mengenai tentang tadi bukti-bukti ya. Jadi tadi bukti-bukti itu kami secara transparan menunjukkan semua bukti-bukti kami. Ya, mereka mau cek, mereka mau periksa, silakan. Karena kan memang sudah di domainnya ke pengadilan. Tapi ketika kita mau periksa bukti-bukti dari mereka, dari pihak termohon agak keberatan tadi di sana itu tadi. Akhirnya setelah terjadi perdebatan, disetujuin bahwa itu boleh diperiksa. Dan jadi kami bisa memeriksa semua. Ada beberapa hal yang menarik ya. Pertama, bahwa dari bukti-bukti yang tadi ada, belum ada audit BPKP. Ya, belum ada audit BPKP. Sedangkan kami memiliki audit BPK di atasnya BPKP. BPK itu periode 2015 sampai 2017 audit BPK. Ya, artinya dalam periode Pak Tom menjabat sudah diaudit oleh BPK dan tidak diketemukan kerugian negara. Ya, dalam audit ini dijelaskan ada kesalahan administrasi oleh dirjennya dan direkturnya dan minta diambilkan tindakan. Tapi tidak ada tentang kerugian negara dan tidak ada kesalahannya Pak Tom Lembong dalam persoalan ini. Ini audit BPK yang resmi. Sehingga kalau ini diulang lagi nggak bisa. Dan kalau dikalahkan dengan BPKP nggak bisa juga. Tetapi yang menarik tadi audit BPKP juga belum. Baru tadi ada penugasan-penugasan kepada BPKP. Lalu yang kaitan dengan expose. Jadi tadi ditunjukkan ada kejaksaan melakukan expose. Di situ ditulis tentang kebijakan yang keliru. Nah ini, kebijakan yang keliru. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mengungkapkan penyidik Kejaksaan Agung tidak menjelaskan masalah apa yang membuatnya ditetapkan sebagai tersangka. Tom Lembong menuturkan, penyidik Kejaksaan Agung hanya mengatakan jika penangkapan tersangka dirinya sudah sesuai dengan KUHP dan keputusan pimpinan. Hal itu diungkapkan Tom Lembong melalui sambungan Zoom dalam sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atas penetapan tersebut, Tom Lembong yang ketika itu langsung ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung mengaku syok. Waktu Anda ditetapkan sebagai tersangka pada suatu sore itu ya, tanggal 29 Oktober, setelah Anda diperiksa sebagai saksi, lalu didiamkan beberapa jam sesuai dengan surat keterangan tertulis Anda diperiksa lagi, lalu dikatakan Anda sebagai tersangka. Dijelaskan nggak kenapa Anda sebagai tersangka? Apa masalahnya? Tidak dijelaskan apa masalahnya, yang disampaikan hanya sesuai dengan keputusan bahwa dasar bukti
atas keputusan pimpinan. Saya tidak akan tersangka atau diputuskan bahwa saya akan segera ditahan. Karena Pak Tom ini belum pernah bermasalah dengan hukum, bahkan dengan ditilang polisi pun belum pernah. Jadi nggak ngerti dia permasalahan hukum ini baru pertama kalinya dia diperiksa kaitan dengan hukum. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula pada Rabu 30 Oktober 2024. Dalam sangkaan yang dialamatkan kepada Tom Lembong, Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian negara yang disebabkan mencapai 400 miliar rupiah. Saya hanya mau mengucapkan terima kasih untuk dukungan dan semua dari penasehat hukum, dari hakim, dan semuanya kami percayakan kepada Tuhan bahwa semua keadilan dan kebenaran akan terkuak. Dan saya tahu suami saya, dan dia selalu hanya ingin mementingkan untuk kebaikan dan juga untuk masyarakat luas. Karena dia itu benar-benar hanya mementingkan orang lain biasanya, untuk kebaikan, tidak pernah terlalu banyak memikirkan diri sendiri, hanya untuk kebaikan, dan saya percaya itu. Kondisi Pak Tom Lembong di dalam tahanan gimana, Bu? Beliau sehat-sehat saja, dan seperti biasa dia emang disiplin ya. Jadi makanya saya tahu dia itu sangat disiplin, meticulous, rapi. Apapun yang dia tanda tangan, apapun yang dia itu selalu dibaca dan ditulis, dan semuanya rapih catatannya semuanya. Jadi kalau misalkan dia bilang ada bukti yang menyatakan otherwise, aneh gitu buat saya, kejanggal gitu, karena dia itu benar-benar sangat meticulous, rapi, dan semuanya teratur gitu. Jadi di dalam tahanan pun beliau juga tetap disiplin dan menjaga kesehatan gitu.